Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Nyoman Budiastuti. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Hari ini kita akan memulai pembelajaran secara daring. Langsung saja kita masuk ke materi bab 4, yaitu tentang indeks harga. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. 3 indeks harga yang digunakan di Indonesia yaitu indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga konsumen. Tujuan perhitungan indeks harga yang pertama sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Selanjutnya, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Selanjutnya, indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Selanjutnya, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Selanjutnya, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. Selanjutnya, indeks harga umumnya digunakan perdagangan dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Selanjutnya, metode perhitungan indeks harga. Yang pertama, metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang mudah dan sederhana, sebab hanya menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung, lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding. Rumus yang digunakan adalah P0N sama dengan sigma Pn dibagi sigma P0 dikali 100. Selanjutnya yaitu ilustrasi perhitungan indeks harga tidak tertimbang. Kalian bisa lihat di tabel dari jenis bahan pokok dari tahun 2015 dan tahun 2016 selalu mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Jadi rumus yang digunakan untuk indeks harganya yaitu sigma Pn dibagi sigma P0 dikali 100. Jadi indeks harga tahun 2015 sebesar 100 dan indeks harga tahun 2016 sebesar jumlah dari tahun 2016 119.335,00 dibagi dengan jumlah tahun 2015 sebesar 106.714,00 dikali 100. Hasilnya yaitu 111,83. Tujuan perhitungan angka indeks bahan pokok adalah untuk melihat perubahan harga rata-rata. Dapat dilihat bahwa indeks harga naik sebesar 11,83% untuk tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Selanjutnya yaitu metode indeks harga agregatif tertimbang. Dalam metode indeks harga agregatif tertimbang ada dua jenis metode yaitu metode Las-Perez dan metode Pasci. Pada metode Las-Perez merupakan perhitungan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbang jumlah pada tahun dasar atau Q0. Rumus yang digunakan untuk metode Las-Perez yaitu IL sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali dengan 100. Perhitungan indeks harga dengan metode Las-Perez, kalian bisa lihat di tabel jenis buah dari kelima buah dari harga tahun 2016 atau P0, 2016 Pn, 2015 Q0, dan indeks harga pada tahun 2015 sebesar 100. IHL-nya sebesar jumlah dari Pn dikali Q0 yaitu 13.040.000,00 dibagi dengan jumlah P0 dikali Q0 sebesar 12.367.000,00 dikali 100. Hasilnya yaitu 105,441 dibulatkan menjadi 105,44. Jadi harga kelima jenis buah mengalami kenaikan sebesar 5,44%. Selanjutnya yaitu metode perhitungan indeks harga pasci. Perhitungan indeks harga pasci, penimbang terletak pada tahun yang sedang dihitung. Rumus metode pasci yaitu
IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100. Ilustrasi perhitungan indeks harga dengan metode PASCI. Kalian bisa lihat di tabel harga dari tahun 2015, harga dari tahun 2016, jumlah tahun 2015 dan jumlah tahun 2016. Dan ini penyelesaiannya. Jadi PN dikali Q0 dan jumlah dari P0 dikali Q0. Jadi IHP-nya yaitu jumlah dari PN dikali Q0 sebesar 15.457.500,00 dibagi dengan jumlah dari P0 dikali Q0 sebesar 14.615.000 dikali 100. Maka hasilnya sebesar 105,764 dibulatkan menjadi 105,76. Jadi harga kelima jenis buah secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 5,76%. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat pagi.